Mungkin apa mboten? Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya ngoten. Lah seterusnya kula terasakan ceritanipun, terusnya para sedulur setelah mengklaim sejarah, kemudian masyarakat Palestina sudah mulai terasa. Ada pembelokan sejarah, ada pengklaiman tempat. Sebagian daripada masyarakat Palestina mengingatkan masyarakat Palestina, tokoh-tokoh orang-orang Palestina bermunculan untuk mengingatkan, hati-hati. Jangan sampai Palestina ada apa-apa di masa yang akan datang. Jangan sampai anak cucu kita ada apa-apa di masa yang akan datang. Ada peringatan dari orang Eropa. Wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah. Mereka terusir dari Eropa bukan karena apa-apa, karena karakter mereka sendiri ingin merebut Eropa, ingin menyingkirkan kami. Maka sebelum mereka menyingkirkan kami, kami yang menyingkirkan mereka. Anda menerima mereka, berarti Anda menerima tamu yang salah. Begitu para syarif proposal sampun, akhirnya begitu masyarakat sebagiannya agak sadar, memberikan peringatan kepada masyarakat, mengingatkan, mencerahkan, ngelingaken tadkira supados waspada, maka orang Zionis mengirimkan mata-mata Zionis untuk mencari rahasia-rahasia Palestina dari dalam, untuk melumpuhkan Palestina dari dalam. Siapa mata-matanya? Mata-mata Zionis yang ditunjuk adalah seorang dari Hadramaut, namanya Syekh Fadil Abdullah. Namanya sinten? Syekh Fadil Abdullah. Itu didatangkan dari Hadramaut, karena Hadramaut Tarim itu adalah dulu komunitasnya orang Yahudi dulu. Begitu para Syekh Fadil itu siapa? Syekh Fadil itu Pak, itu orangnya agama Islam tapi genetikanya Yahudi. Beliau ini, saudara-saudara, ini adalah hafal Quran, hadis banyak yang hafal, pinter ilmu nahwu sharaf, pinter ilmu fikih, pinter ilmu tauhid, pinter ilmu tafsir, pinter ilmu hadis. Beliau adalah orang alim, tetapi genetika mereka Yahudi, dan mereka mau dijadikan oleh Zionis membantu sesama Yahudi, membantu sesama Zionis, membantu sesama Askenazi dan Hazari untuk dijadikan mata-mata di Palestina mengatasnamakan ulama. Syekh Fadil didatangkan oleh Zionis sebagai orang yang seolah-olah mengembara dari Yaman. Begitu mengembara datang di Palestina, ternyata Syekh Fadil itu suaranya enak, Syekh Fadil itu pinter ilmu agama, Syekh Fadil itu pinter ilmu tafsir, Syekh Fadil itu pinter ilmu hadis, hafal Quran. Akhirnya diminta oleh masyarakat Palestina ngajar di masjid-masjid. Akhirnya muridnya semakin banyak, muhibbinnya ribuan. Sampai Syekh Fadil Abdullah pernah diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Pengaruh Syekh Fadil sangat luar biasa. Masuk di jajaran pemerintah, di militer, dari menjadi penasehat militer Palestina, di kepolisian menjadi penasehat kepolisian Palestina. Kemudian saudara-saudara kalian, muhibbinnya sangat banyak. Subhanallah, muridnya sangat banyak. Orang Palestina tidak ada yang tahu siapa itu Syekh Fadil. Gak ono sing ngerti siapa itu Syekh Fadil. Sebetulnya mereka adalah mata-mata Yahudi yang berkamuflase menjadi para ulama, para kiai, di dalam rangka mempengaruhi dan mendikte dan mengatur pergerakan masyarakat Palestina supaya tidak melawan terhadap orang Zionis, dilumpuhkan dari dalam. Sampai orang yang ngikut Syekh Fadil sangat fanatik, sampai ada yang mengatakan Syekh Fadil itu waliullah, kekasih Allah, itu kalau melihat langit maka kelihatan arsy Allah. Astagfir. Padahal dia adalah mata-mata Zionis. Begitu saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil mengendap-endap bertahun-tahun mempelajari kelemahan-kelemahan dan melumpuhkan kekuatan Palestina dari dalam. Ekonominya dilumpuhkan, sosial politiknya dilumpuhkan, sosial keberagamaannya dilumpuhkan. Begitu sudah kuat saudara-saudara sekalian, bayangkan Syekh Fadil Abdullah itu menjadi mata-mata Zionis kawit tahun 1942 sampai tahun 1984 tidak ketahuan. 42 tahun tidak ketahuan. Begitu ketahuan oleh
intel daripada Palestina, intelijen daripada orang Mesir. Maka Syekh Fadil ternyata orang besar Zionis, ternyata sudah melumpuhkan Palestina dari dalam. Saudara-saudara sekalian, ternyata orang yang sangat berpengaruh dan berjasa terhadap Zionis untuk merebut Palestina. Akhirnya kemudian setelah ketahuan dengan data-data yang konkret, maka Syekh Fadil Abdullah tahun 1984 ditangkap oleh polisi dan militer pemerintah Palestina dan Mesir, dan pada akhirnya dihukum gantung, dihukum mati. Tapi setelah Syekh Fadil dihukum mati, tapi ternyata Palestina terlam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Syekh Fadil Abdullah ini adalah orang yang paling berjasa untuk orang Yahudi di dalam rangka menghancurkan Palestina dari dalam. Itu yang paling berjasa adalah ternyata Syekh Fadil Abdullah. Tanpa Syekh Fadil maka Yahudi dan orang Banu Israel, orang Yahudi dan Israel zaman sekarang tidak akan mampu melumpuhkan Palestina. Setelah Syekh Fadil Abdullah ditangkap, Palestina sudah lumpuh, kekuatan politik sudah lumpuh, ekonominya sudah lumpuh, sosial keberagamannya sudah lumpuh, hancur total. Akhirnya saudara-saudara sekalian, barulah itu kemudian perebutan secara masif dilakukan oleh orang-orang Zionis terhadap tanah Palestina, bekerja sama dengan orang Zionis dan Askenazi yang ada di Amerika, yang ada di Inggris. Akhirnya membuahkan apa? Keteledoran masyarakat Palestina, sesepuh Palestina terhadap adanya Yahudi Askenazi. Kemudian keteledoran orang waspodoe masyarakat Palestina terhadap sosok Syekh Fadil Abdullah yang dianggap sebagai guru besar, yang dianggap sebagai waliullah. Ternyata mata-mata Zionis membuahkan apa? Membuahkan anak cucu orang Palestina bernasib secara seperti ini yang ada di Gaza. Na'udzubillah min. Itu cerita dari Palestina. Nomor selanjutnya saya mau cerita yang ada di Indonesia. Nggih. Cerita sing ngono ning sampean Sumerep Tegal. Di Tegal ada kecamatan namanya Kecamatan Jatinegara. Nggih. Jatinegara niku caket kali Kecamatan Bojong Guci. Di situ ada namanya Mbah Yai Ishak. Yai. Mbah Yai Ishak niku tiyang ageng teng mriku Mbah Yai. Wonten makame dibuaten keluargane dipun hauli. Setelah dihauli kemudian kaum Ba'alwi datang. Karena masyarakat menganggap itu cucunya Rasulullah, maka kemudian diterima tambah banyak pada akhirnya meminta uang. Dan minta uangnya nggak tanggung-tanggung, kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuang, dibuang. Apa ente ngasih segini? Saya jauh-jauh makan kasihnya di sini. Iki uang diundang ngorak maksa-maksa. Tapi karena masyarakat menganggap mereka cucunya Rasulullah, akhirnya dikasih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saja mereka minimal harus dikasih 500.000 per orang. Kalau 50 orang datang, maka 25 juta khusus untuk Ba'al. Sampean tahu di Jatinegara, di daerah Kedungwungu, sekarang anak-anak mudanya bangkit menolak Ba'al. Karena apa? Di sana ada haul umum. Ketika haul umum, seminggu sebelum haul umum, itu Ba'alwi puluhan orang datang, tidak kurang dari 50 orang setiap hari. Kalau seumpama seminggu ada 5 hari atau seminggu 5 hari, itu bisa 250 orang itu datang, semuanya itu mendatangi rumah-rumah penduduk dan meminta uang. Kalau uang ora duwe, sing wedo-wedoe Habib wedo, jaluk beras, jaluk ayam, jaluk mindo, wedhus kabeh digawa, lukisan digawa, nganti manuk digawa. Untung ora manuke bojo digawa. Astagfir. Kalau seumpama nggak dituruti, mereka ngancam, tidak dapat syafaat, tidak akan masuk surga. Minta uang, nek seumpama dikei, ya trone niku sekedhik dibuka niku tengah jongade dilempar, buat apa yang ngasih segini? Jadi masyarakatnya sudah bertahun-tahun ketakutan, seminggu sebelum acara mesti mereka datang. Dan sudah bertahun-tahun itu dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh pengurus NU-nya juga. Padahal di situ ada pengurus NU, ada Banser. Subhanallah, ini fitnah apa? Saudara-saudara sekalian, ini proses.
Akhirnya para sedulur niku teng haule Mbah Ishak niku akhirnya sami dugi sami rawuh. Kemudian para sedulur tiba-tiba setelah mengikuti haulnya Mbah Ishak, di antara mereka tiba-tiba membuat kuburan palsu mengatasnamakan Mbah Ishak. Ini pelajaran supaya di daerah Anda jangan ada seperti ini. Orangnya masih hidup, datang sendiri Jatinegara. Tanya itu keluarganya Mbah Ishak bagaimana kisahnya. Ada orangnya di situ. Akhirnya keluarga Mbah Ishak protes. Protesnya bagaimana, Bib? Ente ini bagaimana? Kuburan mbah saya itu ada di sebelah sini. Kenapa ente bangun kuburan atas nama mbah saya? Di sampingnya sebelah sini kira-kira jaraknya 2 meter, 3 meteran. Tulisannya Mbah Ishak. Diprotes dumateng keluargane iku Habib ora tobat, orang aku salah malah ngeyel wis ngerti salah ngeyel ning kesalahane dewek niku dudu karakter wong Islam, kue karakter wong Yahudi kaya kowe wis ngerti salah yang ngeyel padahal mereka salah buat makam palsu. Itu makamnya siapa, Bib? Saya nggak bertanggung jawab nih, ini makamnya siapa yang ditumpangi? Makam mbah saya sebelah sana. Kira-kira jaraknya 3 meter sekawan meter, Mbak. Akhirnya jadi polemik, tapi karena dibiarkan. Keluarganya Mbah Ishak juga tidak berani. Karena apa? Masih memiliki asumsi bahwa Mbah Ali dan Habib itu cucunya Rasulullah. Padahal secara 3 konteks keilmuan, ilmu nasab, ilmu filologi, dan ilmu genetika, itu sudah terbukti secara sah bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah. Mereka adalah golongan Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, begitu datang, akhirnya begitu mereka biarkan karena keluarganya Mbah Ishak takut. Akhirnya saudara-saudara apa? Mereka akhirnya tahap selanjutnya membuat haul Mbah Ishak sendiri. Ini Mbah Ishak bukan mbahnya mereka. Tiba-tiba membuat haul tanpa seizin keluarganya Mbah Ishak. Akhirnya haulnya Mbah Ishak ada 2. Ada yang dilaksanakan oleh keluarganya, ada yang dilaksanakan oleh Habib. Ada 2. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Ini di bumi Indonesia terjadi bisa seperti ini loh. Ini kadang-kadang ini dari pemerintahnya dibiarkan. Katanya di sana banyak Banser, banyak NU-nya, tapi NU dan Banser juga tidak pernah ditangani. Padahal ini kejadian sudah lama berlalu kalau seperti itu. Berhenti ketika saya ada acara di sana, saya rungkat sekalian berhenti, Bapak. Makanya kadang-kadang saya tuh nggak ngerti sama orang semacam itu. Ada kebatilan kok dibiarkan, ada kemungkaran kok dibiarkan. Betul lah, betul. Mudah-mudahan teng Purworejo jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau seumpama ada seperti itu, jangan takut. Laskar Sabilillah harus mampu menghentikan, bongkar mereka. Karena kuburan yang gak ada isinya, itu berhala kuburan. Wajib dibongkar oleh sampean. Saudara-saudara sekalian, mengadakan haul sendiri, itu haulnya dilaksanakan juga. Yang jadi aneh, kalau haul itu acaranya kumpulnya banyak apa tidak? Yang hadir banyak apa tidak? Mungkin tidak kira-kira Pak Lurahnya nggak tahu. Mungkin tidak kira-kira Pak Camatnya nggak tahu. Mungkin tidak Pak Kapolseknya nggak tahu. Pak Danremilnya nggak tahu. Tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan, kenapa haul palsu itu tetap dilaksanakan? Aneh, orang Indonesia itu aneh. Aneh bin ajaib. Makanya saudara sekalian, kalian saya mohon kalian di Purworejo jangan seperti itu. Kalau itu kaitannya dengan bangsa dan negara dan agama harus tegas. Dinamakan. Akhirnya para syarek, para rawu, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya nopo? Akhirnya para sedulur sedaya mawon. Begitu hal dilaksanakan. Selanjutnya apa yang paling mengerikan? Yang paling mengerikan di dalam satu haul, para Ba'alwi dan Habib memunculkan seorang sosok. Sosok Habib. Ditaruh di panggung, diumumkan oleh semua orang.
Ini adalah Habib ini bin Ishak, ini bin Ishak, ini cucunya Mbak Yai Ishak yang asli, asalnya dari Bojong. Mbak Yai Ishak itu Habib, Al Habib Muhammad Ishak bin ini al ini cucunya yang asli. Mereka berani kurang ajar memunculkan seorang Habib yang diklaim sebagai cucu daripada Mbak Yai Ishak di depan anak cucunya Mbak Yai Ishak. Padahal di Jatinegara ada anak cucunya Mbak Ishak. Ini keberanian dan kekurang ajaran yang sangat luar biasa yang wajib dilawan oleh orang Indonesia. Sampian meneng mawon, kintel mawon, akhirnya apa? Akhirnya diwantuni kados ngoten dumateng bakal kuwi. Entek sampean. Gina apa mboten? Akhirnya para seluruh ketika kemudian sudah memunculkan sosok, jadi artinya yang ada di Jatinegara cucu aslinya dianggap palsu, cuma gak ngomong. Akhirnya mereka langsung duki teng kula, kemudian mungul-mungul kali kula. Setelah mungul-mungul kali kula, ngundang kula langsung tekrungkat teng riku wonten isbat makam. Mana makamnya Mbah Yai Ishak yang asli? Akhirnya tiang nuju teng riku sedaya. Begitu sampun meniku, alhamdulillah. Setelah itu kemudian kula ngendika dumateng aparat pemerintah, kemudian ngendika dumateng keluarga Mbah Yai Ishak, ini makam palsu atas nama Mbah Yai Ishak. Ono jenenge, ono bangunane palsu. Kalau diziarahi ini bahaya, angkan dikultusan. Padahal jerone sanes Mbah Yai Ishak, teng daleme sanes Mbah Yai Ishak. Makam Mbah Yai Ishak wonten teng mriku, berarti ini berhala makam. Bongkar sarang. Akhirnya bongkar sedaya. Dan kula ngendika kalau seumpama ada kaum ba'alwi habaib mengadakan haul atas nama Mbah Ishak tanpa seizin keluarga Mbah Ishak, jangan diizinkan oleh pemerintah, jangan diem saja. Kalau mereka melawan, kita lawan mereka semua. Ngeyel-ngeyel, keluarkan golok kalian, usir mereka. Karena kalau tidak disebut sistematis nggak mungkin. Karena tahap-tahapnya sangat jelas sekali. Pertama adalah mereka datang, setelah datang membuat makam palsu, setelah membuat makam palsu tiba-tiba mengadakan haul, setelah mengadakan haul tiba-tiba memunculkan sosok. Kalau tidak sistematis nggak mungkin, maka harus dilawan. Bukan berarti kula niku ngajari sampean kabeh nganggo golok ora, tapi nek ngadepi Yahudi Askari ngeyel kaya ki, mangke anak putu sampean bakal dibantai. Sebelum itu terjadi maka hentikan sekarang juga, mumpung di sini. Maka ada PWI Laskar Sabilillah siap untuk menangani itu semua. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Oke. Para saya profesor niki kula nggih nembeke niku wonten haulipun apa nggih awak iki masih dereng patos sehat, Mbah Yai iki sampun dalu nggih. Terus tidak bijak kalau seunggah ini terlalu lama nggih. Oh saking kula cakap semeten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu wonten ngarsanipun Abah Abbas Ketum PWI LS untuk menyematkan pin Laskar Sabilillah kepada Simbah Kiai Khalwani Soho Abah Santri. Matur suwun.